Bencana banjir tidak pernah diharapkan oleh siapapun, namun itu bisa terjadi di mana saja terutama daerah-daerah daratan rendah. Salah satu hal yang merugikan ketika banjir adalah terendamnya peralatan-peralatan elektronik, yang salah satunya adalah pompa air. Pompa air ketika terendam air sangat berpotensi besar mengalami kerusakan, namun demikian hal itu bisa disiasati dengan ekstra perhatian pada peralatan elektronik tersebut, yaitu mencegah agar peralatan itu tidak terjadi kerusakan yang lebih fatal. Seperti apa langkah-langkahnya menyiasati pompa air yang terendam banjir? Ikuti terus videonya. Ketika ada musibah banjir ya, kelelep, harus listrik segera mati supaya ini enggak terjadi bakar, lalu dikeringkan ya. Nah, urutan pengecekannya itu keringkan ya, cek mekanisnya berputar atau enggak, cek listrikannya bocor atau enggak ya. Kalau nggak bocor, kemudian ya udah aman-aman saja, kita colokin lagi, nggak perlu dibawa ke bengkel. Oke ya, malam ini kita dapat kiriman dari warga korban banjir ya, pompa terendam. Nah, ini pompanya ini sudah kering, sudah beberapa hari nggak ada hujan dan sudah diangkat. Kita kasih solusi ketika pompa kita terendam supaya tidak terjadi hal yang fatal. Yang fatal itu pompanya benar-benar mati, benar-benar terbakar. Jadi ada dua kategori lah ya, kategori ringan dan kategori berat. Nah, kategori ringan itu cukup dikeringkan sudah bisa nyala, tapi kalau kategori berat ya memang harus diganti bagian motornya, karena yang paling fatal kalau pompa terendam itu memang motornya ya. Ini bagian motornya fatal terbakar, atau ya mungkin bearingnya berkarat. Nah, solusinya apa ketika pompa terendam? Jadi yang paling utama itu ketika pompa ini terendam ya, pastikan putus arusnya ya. Listriknya harus terputus, kita cabut stekernya, itu pertama langkahnya. Yang kedua, segera kita angkat dari air, dikeringkan. Untuk mengeringkannya sebaiknya bongkar ya. Oke, saya kasih contoh yang ringan aja. Nah, ini dibongkar ya, bagian ini dibongkar, koilnya ya, bongkar, kemudian dibiarkan di tempat yang sedikit panas ya. Kalau ada matahari ya dikeringkan di bawah matahari. Jadi kalau misalkan nggak bisa dibongkar ya cukup dibiarkan paling enggak 24 jam atau 2 kali 24 jam itu lebih bagus ya. Jadi diputus arusnya, kemudian diangkat dari air, lalu dikeringkan. Nah, kalau sudah dikeringkan ya, mekanisnya kita cek. Ini kita bongkar kipas, ini berputar enggak tadi ya. Nah, kalau enggak berputar berarti macet bagian bearingnya. Biasanya paling utama itu bearingnya. Nah, ini kalau udah bearing itu laker ya, lakernya harus diganti supaya kalau sudah laker itu sudah fatal ya. Laker goyang itu nanti bisa berdampak impellernya cepat aus ya, karena bergesekan. Kemudian rotornya itu juga bergesekan. Jadi sebaiknya diganti saja kalau lakernya yang aus. Nah, kalau mekanisnya berputar dengan baik, misalkan berputar ya, berarti langkah berikutnya itu kelistrikannya. Kita cek apakah ada arus bocor enggak antara bodi sama koilnya ya. Jadi koil ini ada 3 kabel ya, kita sambungkan koilnya. Tentunya pakai multitester ya, sarannya pakai multitester. Kalau nggak punya multitester
ya bisa pakai taspen ya, taspen dengan syarat ini berputar ya, dengan syarat ini berputar, pakai taspen dicolokin, nyetrum nggak ya? Kalau nyetrum ya harus kita cek, ada dua penyebab nyetrum ya, bisa dari sumber tegangannya harus kita cek, groundingnya bagus nggak. Kalau groundingnya bagus, sumber tegangannya, berarti jika pompanya masih nyetrum dengan taspen, berarti pompanya ada yang bocor. Nah kalau sudah bocor seperti itu ya mau nggak mau sebaiknya diganti koilnya ya. Jadi langkahnya itu putus, keringkan, kemudian dicek mekanisnya. Kalau misalkan ini berputar kemudian nggak nyetrum, ya sudah, nggak perlu direparasi ke tukang gitu, artinya ya aman-aman saja. Tapi kalau memang urutannya tadi misalkan cukup mekanis lakernya, ya ganti lakernya saja ya, nggak perlu ganti koilnya. Tapi kalau misalkan lakernya juga kena ya, karena namanya kena air itu lama-lama karat. Biasanya umumnya itu kalau laker sudah kena air beberapa hari ya, biasanya 1 minggu itu sudah karat, kemudian dia akan timbul bunyi dan kocak ya. Terus kalau misalkan bocor ya sudah harus diganti ya. Sebenarnya untuk tidak fatal itu memang harus diputus ya, pada saat kecemplung air ya, kelelep itu harus segera diputus supaya tidak terjadi konslet ya. Kalau sudah terjadi konslet, karena di dalam itu kan ada sambungan-sambungan ya, sambungan sama sambungan ya, kayak gini lah contohnya, terminal ya. Kalau kena air kemudian airnya mengandung sedikit garam gitu ya, itu nanti akan terjadi konslet. Makanya supaya nggak fatal, nggak terjadi bakar, segera diputus ya arusnya, kemudian dikeringkan. Tapi kalau sudah terlanjur ya, kondisi nyala kemudian putus ya wassalam, harus diganti ya, kebakar. Nah ini contoh yang mungkin ini sudah bagus ya, tadi saya cek sih sudah bagus nih, dia nggak cukup dikeringkan saja ini. Ini sudah mau saya balikin ke orangnya ya, karena saya sudah cek bagus, berputar, kemudian listriknya saya nggak siapkan colokan ya. Jadi intinya urutannya tadi ya, ketika ada musibah banjir ya, kelelep, harus listrik segera mati supaya ini enggak terjadi bakar, lalu dikeringkan ya. Nah urutan pengecekannya itu keringkan ya, cek mekanisnya berputar atau enggak, cek listrikannya bocor atau enggak ya. Kalau enggak bocor kemudian ya udah aman-aman saja, kita colokin lagi, enggak perlu dibawa ke bengkel. Itu ya solusinya supaya enggak terjadi hal yang fatal ketika pompa ini terendam. Jadi lakukan langkah-langkah yang sudah kita jelaskan tadi. Oke, siap.